Lagi butuh dana mendesak mengandalkan pinjaman online, di saat mengajukan pinjamannya tidak kunjung di ACC. Nah, buat kalian yang mempunyai kendala pinjamannya selalu ditolak di aplikasi pinjol yang berbasis di OJK ataupun pinjol yang legal, kalian bisa simak video ini sampai selesai. Karena pada kesempatan video kali ini, gue akan merekomendasikan daftar aplikasi pinjol tanpa BI checking, pinjol ilegal data busuk masih bisa cair, yang dimana jika kredit skor kalian jelek masih bisa mengajukan pinjaman. Bahkan gue termasuk dalam kategori call 5, aplikasi ini masih mencairkan pinjaman gua. So, buat kalian yang membutuhkan informasi lebih lanjutnya, simak video ini sampai selesai. Sebelum lanjut ke pembahasan videonya, disclaimer terlebih dahulu, video ini dibuat tujuannya hanya untuk edukasi semata ya, bukan ajakan untuk berhutang. Terutama buat kalian yang beragama muslim, aplikasi pinjol ini mempunyai bunga, dan bunga ini termasuk dalam unsur riba. Dan riba adalah dosa besar yang wajib banget kalian hindari. Jadi buat kalian yang lagi dalam keadaan darurat butuh dana mendesak, coba kalian pinjam ke orang terdekat kalian saja terlebih dahulu. Jangan coba-coba terjun ke pinjaman online, karena pinjaman online ini sangat berbahaya, yang mempunyai dampak negatif besar bagi kehidupan kalian. Apalagi pinjol ilegal ini sangat berbahaya banget ya, karena aplikasi pinjol ilegal yang pertama memberikan bunga tidak masuk akal, yang kedua memberikan tenor singkat banget. Jadi buat kalian yang masih ngeyel, kalian pikir-pikir terlebih dahulu, jangan menggampangkan situasi ya, karena kedepannya kita nggak tahu masalah apa yang kita alami. Dan untuk aplikasi pinjol ilegal ini, walaupun tidak mempunyai DC lapangan, ada hal yang lebih mengerikan lagi, yaitu sistem dari pinjol ilegal adalah menyadap, yang dimana jika kalian mempunyai kendala dalam proses pembayaran seperti menggalbay, ada kemungkinan mereka ini akan sebar file-file penting di handphone kalian dan juga telepon ke seluruh kontak. Itu kan sangat mengerikan banget ya. Sebenarnya ada tips untuk meminimalisir hal seperti itu. Tipsnya adalah sebelum kalian install untuk aplikasinya, kalian itu harus backup data-data penting kalian terlebih dahulu, termasuk seluruh kontak. Jika kalian sudah backup semuanya, kalian isi foto-foto dari Google dan simpan kontak aktif minimal 10 hingga 20 kontak. Jika sudah seperti itu, baru kalian install untuk aplikasinya. Jadi intinya, sebelum kalian install untuk aplikasinya, kalian backup data-data penting kalian terlebih dahulu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk meminimalisir hal yang mengerikan tersebut. Sisanya urus kalian sendiri, karena kita nggak tahu ancaman apa yang diberikan oleh aplikasi pinjol ilegal, yang sudah pasti sangat mengerikan banget. Pasti kalian juga mentalnya akan kena jika sudah diteror oleh aplikasi pinjol ilegal. Nah, buat kalian yang masih keras kepala ingin mengajukan pinjaman online di aplikasi pinjol ilegal, di sini gua akan rekomendasikan aplikasinya ya. Yang pertama, aplikasi bernama Pinjam Amanah. Aplikasi ini tersedia di Play Store, sudah terunduh sebanyak 1 juta unduhan dengan rating 4,8 dari 100.000 ulasan. Biasanya untuk aplikasi seperti ini tidak tersedia ya buat kalian yang pengguna iPhone, karena biasanya hanya tersedia di Play Store saja. Nah, untuk tampilan utama dari aplikasinya kurang lebih seperti ini. Di sini gua mendapatkan limit pinjamannya 5 juta rupiah, tenor 180 hari, bunga minimal 0,05%. Sudah dipastikan ini bohong ya. Untuk tenor pinjol ilegal biasanya itu antara 7 hari hingga 14 hari aja. Kalau kalian beruntung bisa mendapatkan tenor hingga sebulan, tapi ya mustahil juga kalian mendapatkan tenor sebulan. Sedangkan untuk bunganya tidak mungkin juga bunga minimal 0,05%. Untuk aplikasi pinjol ilegal memberikan bunga itu tidak masuk akal, bisa 100% hingga 200% dari total pinjaman. Kalau kalian masih nggak percaya untuk tenornya, kita langsung aja ajukan pinjaman di sini. Gue mendapatkan limit pinjamannya 3.200.000 rupiah, padahal kredit skor gue jelek dan gue termasuk dalam kategori call 5, tapi aplikasi ini masih menyediakan limit yang lumayan besar. Untuk keterangan lebih detailnya, di sini kita pencet aja. Dompet digital di sini menyediakan jangka waktu pinjaman hanya 7 hari aja, seperti yang gue bilang, antara 7 hari hingga 14 hari untuk paling seringnya. Kalian bisa lihat di sini juga biaya layanan yang diberikannya sangat besar banget, hingga 600.000 rupiah. Dari total pinjaman 1.600.000 rupiah, jumlah pembayarannya hanya 1 juta rupiah saja. Untuk produk yang kedua ini sama aja ya, menyediakan jangka waktu pinjamannya 7 hari aja, bahkan biaya layanannya lebih besar, yaitu senilai 608.000 rupiah. Jadi jumlah pembayarannya hanya 992.000 rupiah saja. Nah, setelah
kalian melihat rinciannya seperti ini, apakah kalian masih batu ingin mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal? Gua sih sangat tidak merekomendasikan ya kalian menggunakan aplikasi pinjol ilegal. Aplikasi pinjol yang legal aja berbahaya, apalagi pinjol ilegal. Terkadang dalam keadaan darurat pinjol itu bukanlah solusi ya, karena takutnya kalian ini terjerumus dalam pinjaman online. Apalagi kalau limitnya semakin besar, pasti resikonya juga akan semakin besar. Berikutnya gue rekomendasikan aplikasi Pinjam Pasti. Aplikasi ini logonya kurang lebih seperti ini ya. Kalian bisa temui di Google Play Store handphone kalian. Sudah terunduh sebanyak 1 juta unduhan dengan rating 4,5 dari 220.000 ulasan. Memberikan limit pinjaman tertinggi hingga 20 juta rupiah. Untuk tampilan utama dari aplikasinya kurang lebih seperti ini. Pinjaman berhasil 85%. Jadi kemungkinan pinjaman kalian di ACC itu 85%. Sedangkan kemungkinan pinjaman kalian ditolak itu hanya 15% aja dalam aplikasi ini. Nah, untuk aplikasi ini juga sama ya, pasti kalian mendapatkan tenornya hanya 7 hari hingga 14 hari aja. Jangan mengharapkan kalian mendapatkan tenor yang lama dalam aplikasi pinjol ilegal. Dan sudah pasti bunganya akan tinggi juga ya untuk aplikasi pinjol ilegal. Jadi buat kalian yang ingin mengajukan pinjaman, lebih baik kalian pikir-pikir terlebih dahulu. Selanjutnya di sini gue rekomendasikan aplikasi UI Pinjam. Logonya seperti ini. Aplikasi ini tersedia di Play Store dengan unduhan sebanyak 500.000 unduhan, rating 4,1 dari 4.000 ulasan. Nah, buat kalian yang ingin mengajukan pinjaman, kalian harus lihat ulasannya juga ya. Kalian bisa lihat di sini, aplikasi tidak jelas tanggal jatuh temponya padahal belum lewat, tapi sudah main diviralkan saja data-data kita. Jadi buat kalian yang ingin mengajukan pinjaman, kalian juga harus lihat ulasan yang diberikan oleh para penggunanya. Dan pastinya orang ini juga di ACC senilai 1 juta rupiah, tapi cuma dicairkan senilai 650.000 rupiah. Potongannya sangat besar banget, kata pengguna Diodali ini. Nah, untuk aplikasi ini sendiri menyediakan limit pinjaman tertingginya hingga 10 juta rupiah. Untuk limit pinjol ilegal biasanya random ya. Yang penting itu di saat kalian pengisian data diri harus komit sesuai dengan data diri kalian aja. Karena mereka ini tidak mempunyai akses untuk melihat slip OJK kalian. Jadi mereka memberikan limitnya random. Tenor 365 hari, bunga mulai dari 0,05%. Ini pasti bullshit. Dan gua pastikan semua ini bohong untuk tenor dan juga bunganya. Syarat pengajuan pinjaman aplikasi ini, yang pertama memiliki KTP, yang kedua berusia minimal 21 tahun, dan yang ketiga memiliki penghasilan stabil. Untuk penghasilan ini bisa diakal-akalin karena kita tidak dimintai slip gaji di saat pengisian data diri. Nah, oke teman-teman, itulah daftar aplikasi pinjol tanpa BI checking, pinjol ilegal, data busuk masih bisa cair. Mudah-mudahan membantu kalian buat kalian yang membutuhkan informasinya. Hal yang perlu kalian ingat, jangan gegabah mengambil keputusan. Kadang solusi bukanlah solusi. Jadi buat kalian yang lagi dalam keadaan darurat, coba kalian pinjam ke orang terdekat kalian terlebih dahulu. Mungkin sampai sini aja video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.